Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswar dengan NIM R1C122081 dari jurusan Teknik Geologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Saya akan menjelaskan tempat pembentukan gunung api. Gunung api terbentuk melalui proses geologi yang melibatkan aktivitas magma di dalam bumi. Sebagian besar gunung api terbentuk di perbatasan lempeng tektonik. Tempat lempeng-lempeng ini bertabrakan atau berpisah. Pada zona subduksi, tekanan dan panas yang tinggi menyebabkan batuan meleleh membentuk magma. Magma ini kemudian naik melalui retakan saluran vulkanik di permukaan bumi, membentuk gunung api. Selain itu, pembentukan gunung api juga terjadi di punggungan tengah samudra, di mana lempeng-lempeng tektonik berpisah dan magma naik membentuk gunung api di bawah air. Hotspot atau titik panas dalam mantel bumi juga dapat menjadi tempat pembentukan gunung api. Di sini, magma naik ke permukaan melalui titik panas, tetap di satu lokasi, menciptakan rangkaian gunung api seiring pergeseran lempeng tektonik. Salah satu contoh saya ambil gunung api yaitu Gunung Rainier yang terletak di Taman Nasional Gunung Rainier di negara bagian Weston, Amerika Serikat. Gunung Rainier adalah gunung berapi yang tertinggi di Weston, Amerika Serikat dengan ketinggian lebih dari 4.300 meter di atas permukaan laut. Terletak di Taman Nasional Gunung Rainier. Gunung ini merupakan stratovolcano yang aktif. Rainier memiliki puncak yang ditutupi salju sepanjang tahun dan gletser yang memanjang dari puncaknya. Selain sebagai daya tarik alam, gunung ini memiliki nilai geologis yang penting. Pendakian ke puncak Rainier merupakan satu tantangan yang populer di kalangan pendaki gunung, dan pemandangan di sekitarnya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan. Baik, saya akan menjelaskan salah satu gunung yang saya ambil yaitu Gunung Rainier yang terletak di Taman Nasional Gunung Rainier di bagian Weston, Amerika Serikat. Yang pertama, proses tektoniknya. Ada Gunung Rainier terbentuk sebagian hasil dari subduksi lempeng tektonik lempeng Pasifik menyusup di bawah lempeng Amerika Utara, menyebabkan pelelehan batuan di zona subduksi. Pembentukan magma ini kemudian naik membentuk Gunung Rainier. Gunung Rainier yang terletak di negara bagian Weston, Amerika Serikat merupakan gunung api stratovolcano yang terbentuk melalui proses tektonik yang umumnya terjadi di zona subduksi. Berikut adalah tahap-tahap umum pembentukan Gunung Rainier. Yang pertama itu ada zona subduksi. Gunung Rainier terbentuk di cincin api Pasifik, suatu daerah di sekitar Samudra Pasifik yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Pasifik dikenal dengan aktivitas dan gempa bumi. Proses dimulai dengan lempeng tektonik samudra yang lebih padat tenggelam di bawah lempeng tektonik benua, menciptakan zona subduksi. Yang kedua ada magma terbentuk atau pas magma terbentuk, tekanan dan panas dan meningkat di dalam bumi menyebabkan batuan dan lempeng tektonik tenggelam dan meleleh. Magma yang dihasilkan memiliki kecenderungan untuk naik ke atas karena lebih ringan daripada batuan sekitarnya. Yang ketiga, naiknya magma naik melalui sistem saluran vulkanik di kerak bumi. Selama perjalanan ke atas, magma dapat terakumulasi di ruangan magma atau kamar magma di dalam gunung. Yang keempat, ada letusan vulkanik. Letusan terjadi ketika magma mencapai permukaan. Gunung Rainier mengalami letusan yang terkadang bersifat eksplosif, melepaskan material vulkanik seperti lava, abu, dan bebatuan. Pembentukan stratovolcano. Akumulasi material vulkanik selama berbagai letusan pembangun struktur gunung api tipe stratovolcano. Stratovolcano ditandai dengan profil curam dan umumnya terdiri dari lapisan-lapisan lava dan material vulkanik lainnya. Yang keenam, aktivitas vulkanik dan lanjutan. Gunung Rainier masih dianggap sebagai gunung api aktif dan dapat mengalami aktivitas vulkanik lanjutan di masa depan.
Penting untuk diingatkan bahwa proses tektonik ini berlangsung dalam skala waktu yang sangat lama dan merupakan bagian dari evolusi bumi. Pemahaman terhadap pembentukan Gunung Rainier memberikan wawasan tentang sejarah geologis tersebut dan potensi resiko vulkanik di masa mendatang. Tipe Gunung Rainier adalah stratovolcano yang tinggi dan besar, terdiri dari lapisan-lapisan lava kental dan material piroklastik yang mengeras. Gunung Rainier adalah gunung api stratovolcano, juga dikenal sebagai gunung api komposit. Tipe ditandai oleh struktur vulkanik yang terdiri dari berbagai lapisan material vulkanik, termasuk lava kental, abu vulkanik, dan batuan beku lainnya. Beberapa karakteristik utama dari gunung api stratovolcano adalah: yang pertama itu ada profil curam. Stratovolcano memiliki profil gunung yang curam dan simetris. Hal ini disebabkan oleh penumpakan lapisan-lapisan yang berada dari material vulkanik selama serangkaian letusan. Yang kedua, ada komposisi letusan. Lapisan gunung api stratovolcano terdiri dari lava kental, piroklastik, dan abu batuan, dan serangkaian material vulkanik lainnya. Lapisan-lapisan ini mewakili berbagai letusan yang terjadi selama sejarah geologis gunung. Yang ketiga, letusan eksplosif. Stratovolcano cenderung mengalami letusan eksplosif karena magma yang mengandung banyak gas dan terjebak di dalamnya. Letusan ini melepaskan material vulkanik dengan kecepatan tinggi dan menciptakan kolom abu vulkanik yang tinggi. Yang keempat, ada sistem saluran magma. Gunung api memiliki sistem saluran magma yang kompleks, kemungkinan magma untuk naik ke dalam bumi ke permukaan. Kamar magma. Di dalam gunung dapat terjadi sumber letusan vulkanik. Yang kelima, aktivitas vulkanik lanjutan. Stratovolcano umumnya menunjukkan aktivitas vulkanik yang berulang selama sejarah geologisnya. Gunung Rainier dianggap sebagai gunung api aktif, dapat mengalami letusan masa depan. Contoh lain, stratovolcano meliputi gunung Steellers di Amerika Serikat. Tipe gunung Rainier cenderung eksplosif dan dapat menciptakan awan panas dan lahar dan hujan piroklastik. Gunung Rainier mengalami berbagai tipe letusan vulkanik, tergantung pada sifat magma, kondisi internal gunung, dan faktor-faktor lainnya. Beberapa tipe letusan yang mungkin terjadi di Gunung Rainier melibatkan kombinasi pelepasan lava, abu vulkanik, dan material piroklastik. Berikut adalah beberapa tipe letusan mungkin terjadi. Yang pertama ada letusan eksplosif. Terjadi ketika magma kental dan gas terperangkap ke dalam gunung api, dan tekanan meningkat dapat menyebabkan ledakan dan pelepasan besaran-besaran material piroklastik. Ada letusan efusif, melibatkan pelepasan lava yang relatif tenang dan lambat. Lava cair mengalami keluar dari gunung membentuk aliran lava yang dapat mengalir cukup jauh dari sumber letusan. Letusan campuran, gabungan antara letusan eksplosif dan efusif. Saat letusan dimulai dapat terjadi pelepasan eksplosif dan gas material piroklastik diikuti oleh aliran lava yang besar dan lambat. Yang keempat, ada letusan freatik. Terjadi ketika aliran lava uap bertemu dengan magma panas menyebabkan ledakan uap. Letusan ini menyebabkan pelepasan abu vulkanik dan material piroklastik tanpa melibatkan lava. Letusan piroklastik terjadi ketika material vulkanik berukuran kecil hingga besar ditembakkan ke dalam atmosfer. Abunya dapat membentuk awan panas dan bergerak dengan kecepatan tinggi, merusak segala yang ada di jalurnya. Gunung Rainier memiliki catatan sejarah letusan yang melibatkan berbagai tipe aktivitas vulkanik. Pengawasan dan pemahaman yang baik terhadap perilaku gunung ini penting untuk mitigasi risiko bencana dan keselamatan masyarakat sekitarnya. Histori letusan. Meskipun Gunung Rainier tidak meletus sejak orang Eropa tiba di wilayah tersebut,
Tetapi catatan geologis menunjukkan bahwa gunung ini pernah mengalami letusan besar pada masa yang lalu. Perlu dicatat bahwa sampai pengetahuan saya terakhir pada Januari 2022, Gunung Rainier tidak memiliki catatan letus signifikan dalam sejarah modern yang terdokumentasikan secara rinci. Gunung Rainier telah dalam kondisi tenang dalam beberapa waktu. Meskipun demikian, ini tidak menjamin bahwa gunung tersebut tidak akan mengalami aktivitas vulkanik di masa depan. Catatan letusan vulkanik pada gunung api yang dapat bervariasi, dan tingkat aktivitas dapat meningkat atau menurun seiring waktu. Penting untuk terus memantau gunung-gunung api, terutama yang berada di daerah aktif secara vulkanik, untuk memitigasi risiko potensi terhadap populasi dan lingkungan sekitarnya. Sebaiknya selalu merujuk pada sumber daya dan otoritas geologi setempat untuk informasi terkini tentang aktivitas gunung api. Organisasi seperti United States Geological Survey atau USGS di Amerika Serikat sering memberikan pemantauan dan pembaruan mengenai gunung api, termasuk Gunung Rainier. Produk letusan Gunung Rainier mencakup lapisan-lapisan lava dan batuan-batuan piroklastik yang membentuk stratovolcano yang khas. Letusan gunung api dapat menghasilkan beberapa produk, termasuk yang pertama ada lava. Lava adalah cairan panas yang dikeluarkan dari gunung api selama letusan. Ada dua tipe utama lava, yaitu lava viskos atau biasa dikenal lava kental yang membentuk kubah, dan lava cair yang mengalir. Yang kedua, awan panas. Awan panas terdiri dari campuran gas, abu, dan pecahan batuan vulkanik yang bergerak cepat ke bawah gunung api. Merupakan salah satu fenomena paling mematikan dalam letusan vulkanik. Yang ketiga, ada batu vulkanik atau biasa disebut batuan piroklastik, termasuk abu vulkanik, bom vulkanik, atau yang keempat ada lahar. Lahar adalah aliran lumpur vulkanik yang dapat terjadi ketika hujan atau air bertemu dengan abu dan material vulkanik di lereng gunung. Merupakan ancaman serius bagi wilayah sekitarnya karena dapat mengalir dengan kecepatan yang tinggi. Yang kelima ada gas vulkanik. Gas seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida dapat dikeluarkan selama letusan. Gas-gas ini dapat mencapai atmosfer dan memengaruhi iklim dan kualitas udara. Yang keenam, ada material vulkanik di udara. Debu vulkanik dan partikel-partikel kecil dapat terbawa oleh angin dan mempengaruhi kesehatan manusia serta transportasi udara. Yang ketujuh, ada material vulkanik di atmosfer. Gas dan partikel-partikel vulkanik dapat mencapai atmosfer dan mempengaruhi iklim global, terutama jika letusan bersifat eksplosif. Yang kedelapan, ada peningkatan tanah pertanian. Material vulkanik yang mengandung mineral-mineral yang kaya meningkatkan kesuburan tanah di daerah sekitarnya. Penting untuk diingat bahwa dampak letusan vulkanik dapat bervariasi, tergantung pada sifat letusan, topografi wilayah sekitarnya, serta upaya mitigasi dan persiapan masyarakat setempat. Jenis pemantauan aktivitas. Gunung Rainier secara ketat dipantau oleh seismologis, ahli geologi, peneliti. Pemantauan melibatkan pengukuran seismik untuk mendeteksi aktivitas di bawah tanah, pemantauan gas vulkanik, dan pemantauan visual dari jarak jauh. Pemantauan Gunung Rainier melibatkan berbagai teknik instrumen untuk mengamati tanda-tanda aktivitas vulkanik yang mengidentifikasi potensi letusan. Beberapa jenis pemantauan umum dilakukan melibatkan yang pertama ada seismik. Jaringan seismik digunakan untuk mendeteksi getaran atau gempa bumi yang dapat menunjukkan aktivitas magma atau pergerakan fluida di dalam gunung. Yang kedua ada deformasi tanah. Pengukuran deformasi tanah dilakukan dengan menggunakan alat-alat GPS dan instrumen geodetik lainnya untuk mendeteksi perubahan bentuk gunung yang dapat terjadi akibat pergerakan magma.
Yang ketiga ada pemantauan gas vulkanik. Pemantauan gas vulkanik seperti sulfur dioksida dilakukan untuk pemantauan aktivitas magma dan mengidentifikasi potensi letusan. Pemantauan visual dan fotografis. Pengamatan visual gunung dari pos pemantauan dan penerbangan udara untuk mendeteksi perubahan visual seperti puncak baru atau retakan. Yang kelima, ada pemantauan termal. Instrumen termal digunakan untuk mendeteksi perubahan suhu di permukaan gunung dan dapat menunjukkan aktivitas magma atau pergerakan fluida panas. Yang keenam, pemantauan lahar. Sistem pemantauan lahar berfungsi untuk mendeteksi dan memperkirakan potensi lahar terutama setelah curah hujan yang tinggi. Yang ketujuh, analisis data satelit. Data satelit digunakan untuk memantau perubahan bentuk permukaan gunung dan mendeteksi aktivitas vulkanik dari ketinggian. Yang kedelapan ada pemantauan radiostop. Deteksi isotop radiostop dari gas vulkanik dapat memberikan informasi tambahan tentang aktivitas magma. Yang kesembilan ada modeling dan analisis geokimia. Model matematis dan analisis geokimia dapat digunakan untuk memprediksi perilaku magma dan mengidentifikasi pola letusan yang mungkin terjadi. Kombinasi dari semua pemantauan ini membantu para ahli vulkanologi dapat memahami perilaku gunung Rainier dan memberikan peringatan dini jika terdapat tanda-tanda potensi letusan vulkanik. Monitoring yang intensif ini kuasai untuk keselamatan masyarakat dan mitigasi resiko bencana di daerah setempat. Adapun cerita rakyat dari Gunung Rainier, dalam budaya suku asli Amerika seperti suku Panyo, Gunung Rainier memiliki peran penting dalam mitologi dan cerita rakyat. Gunung ini sering dianggap sebagai tempat spiritual dan dihubungkan dengan legenda dan mitos kultural yang disampaikan secara turun-temurun. Gunung Rainier merupakan gunung berapi yang tinggi di daerah bagian Western Amerika Serikat. Meskipun tidak dapat terdapat cerita rakyat khususnya terhadap Gunung Rainier, cerita-cerita lokal dan mitos yang berkaitan dengan daerah sekitarnya. Salah satu mitos yang mungkin terkait adalah mitos suku-suku asli Amerika di daerah tersebut yang mungkin memiliki kisah-kisah tentang kejadian alam atau keberadaan gunung tersebut dalam warisan lisan mereka. Namun cerita-cerita bisa bervariasi dan tidak selalu panjang atau terkomunikasikan dengan baik. Jika Anda tertarik, Anda mungkin ingin mengeksplorasi literatur lokal dan sumber sejarah untuk menemukan cerita-cerita yang lebih rinci tentang Gunung Rainier. Baik, sekian dan terima kasih dari penjelasan kami tentang Gunung Rainier dan pembentukan gunung api. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai tentang pembentukan gunung api, dan saya ambil salah satu contoh gunung yaitu Gunung Rainier yang terletak di Amerika. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.